Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid. Dan kita masuk pada babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi azza wa jalla. Bab termasuk dari kesyirikan, bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan syirik di sini artinya syirkul akbar. Jadi nazar itu tidak ada syirik kecil. Semua nazar yang diberikan kepada selain Allah itu dihukumi syirkul akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di sini kita akan menerangkan satu dosa yang paling besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, an-nadhru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pengarang menyebutkan 3 dalil mendasari babnya. Pertama, surah Al-Insan ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, melaksanakan nazar-nazar mereka, dan mereka takut akan satu hari yang keburukannya sangat menyebar. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lam. Apapun yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah kalian, atau apapun yang kalian nazarkan dari nazar-nazar kalian, maka sesungguhnya Allah mengetahui semuanya. Dan juga disebutkan dalam hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 3 ayat ini sebagai dasar pengarang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika memberikan hukum bahwa bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Bahkan bukan hanya syirik kecil, tapi sampai ke taraf syirkul akbar, syirik besar. Dari mana pendalilannya? Pertama, surah Al-Insan ayat 7. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman,
yang mereka melaksanakan nazarnya, sehingga Allah katakan yufuna bin nadhri, mereka orang-orang yang beriman senantiasa melaksanakan nazar-nazar mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang yang melakukan sebuah amalan menunjukkan bahwa amalan yang diamalkannya itu sebuah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan ibadah diberikan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Adapun dalil yang kedua, Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lam. Dan apapun yang kalian infakkan atau yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah tahu. Kalimat sesungguhnya Allah tahu, maksudnya Allah tahu balasan keduanya, baik balasan orang yang infak atau balasan orang yang nazar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui balasan yang baik bagi orang yang berinfak dan bernazar, menunjukkan bahwa infak dan nazar itu sebuah ibadah karena ada balasannya. Kalau bukan ibadah kan tidak mungkin dibalas, tidak mungkin diganjar. Ketika sebuah amalan itu ada balasannya, berarti amalan itu sebuah ibadah. Lah begitu juga nazar. Ketika nazar ini ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu, maka nazar itu dinyatakan ibadah. Dan kaidahnya sudah saya sebutkan di awal, siapapun yang memalingkan sebuah ibadah yang sudah jelas itu sebuah ibadah, maka hukumnya memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini pendalilan yang kedua dari dalil yang kedua. Adapun pendalilan yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka taati Allah dengan nazar itu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang bernazar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat dengan nazar itu. Berarti di sini adalah nazar bentuk ketaatan kepada Allah. Maka sebuah amalan yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Dan siapapun yang memalingkan ketaatan atau ibadah kepada selain Allah, maka dihukumi kesyirikan. Begitu cara pendalilannya. Kenapa muallif rahimahullahu taala mengambil dua ayat, Al-Insan ayat 7 dan Al-Baqarah 270, dan juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Taib, kita akan kembangkan persoalan nazar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazar ini secara bahasa artinya al-ijab, mewajibkan. Adapun secara istilah adalah ijabul mar'i fi'lal birri ala nafsi. Seseorang mewajibkan perbuatan-perbuatan baik terhadap dirinya, padahal sesuatu itu tidak diwajibkan Allah kepadanya. Seseorang mewajibkan melakukan sebuah perbuatan baik terhadap dirinya, padahal sesuatu itu tidak diwajibkan Allah kepadanya. Seperti orang bernazar untuk berpuasa Senin Kamis. Hukum puasa Senin Kamis itu tidak wajib, sunnah saja. Tetapi ketika dinazarkan, maka yang sunnah menjadi wajib. Itulah seseorang mewajibkan melakukan perbuatan baik terhadap dirinya, padahal sesuatu itu tidak diwajibkan kepadanya. Itulah disebut nazar artinya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah adalah tentang hukumnya. Hukum nazar itu apa? Ma'asyiral muslimin yang menjadi polemik para ulama tentang hukum nazar ini. Karena kita tahu bahwa sebagian para ulama berselisih pendapat tentang permulaan orang yang bernazar. Tentang permulaan orang yang bernazar. Ada yang mengatakan hukum nazar itu makruh, dan itu hampir pendapat kebanyakan ulama. Mengatakan bahwa hukum nazar itu adalah makruh. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Bahkan bukan hanya sekedar makruh, tetapi lebih daripada makruh. Haram hukumnya. Bernazar itu haram hukumnya di permulaannya. Walaupun ada ulama yang lain yang mereka tawakuf, tidak berpendapat makruh, ya tidak berpendapat haram, diam saja. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan makruh. Kenapa dimakruhkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis. Pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu naha anin nadhri." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh seseorang itu bernazar. Qala, kemudian Rasul mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin, karena nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, karena kebanyakan orang nazar itu bersumber dari orang-orang bakhil. Contoh umpamanya, kalau seandainya orang tuaku sembuh dari penyakit, maka aku akan bersedekah kepada anak-anak yatim. Allah takdirkan tak sembuh, sedekah enggak dia? Artinya sedekahnya itu kalau sembuh. Berarti kalau tidak sembuh tidak bersedekah kan? Lah di situ letak bakhilnya. Kemudian juga hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tangdir atau la tangzuru, fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Jangan kalian pernah nazar, karena nazar itu tidak mungkin merubah takdir sedikit pun. Karena nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu kenapa nazar itu hukumnya makruh, bahkan sampai ke tingkat haram. Pertama, karena kebanyakan orang yang nazar, kalaupun dipenuhi nazarnya, rata-rata mereka tidak bisa melaksanakannya. Dan itu banyak terjadi. Ustaz, saya dulu pernah bernazar ingin begini-begini. Apa yang dihajatkannya Allah penuhi, tapi giliran dia kemudian melaksanakan nazarnya tidak terlaksana tuh. Contoh umpamanya, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku sembuh dari sakitku, maka aku akan membeli seekor sapi, kemudian aku akan sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Allah takdirkan sembuh penyakitnya, sudah sembuh lupa sama sapinya. Kebanyakan seperti itu, entah karena tak ada duit, entah karena berat. Tapi kebanyakan orang yang nazar itu tidak dilaksanakan nazarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya ada penyesalan setelah nazar itu. Kenapa aku dulu nazar? Coba aku tidak nazar, kan tidak berat juga nih untuk melaksanakan nazar ini. Timbul penyesalan. Kemudian yang ketiga,
Sebenarnya nazar itu berat bagi dia, tapi dia paksakan. Buktinya tadi, banyak orang yang habis nazar menyesal, dan banyak orang yang habis nazar tidak dilaksanakan nazarnya. Kemudian yang keempat, dia sudah qillatul adab, kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dia itu kalau ada barter dari kita. Seolah-olah Allah berhajat dengan kita. Allah tidak berhajat dengan kita sama sekali. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyad idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang awal-awal kalian, orang yang akhir-akhir kalian, manusia dan jinnya dari kalangan kalian, mereka berdiri di satu tempat tanah lapang yang luas. Kemudian masing-masing mereka meminta pada setiap masalah yang mereka hadapi, maka Allah akan berikan setiap permintaan mereka dan tidak mengurangi apapun yang ada di sisi Allah kecuali seperti jarum yang ditenggelamkan di lautan kemudian diangkat, maka di ujungnya ada tetesan air. Setetes itulah cukup untuk Allah membagi-bagikan semua permintaan makhluknya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berbarter dengan kita? Ini namanya suudzon, berburuk sangka, dan qillatul adab, jeleknya adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lebih daripada itu, nazar itu tidak merubah takdir. Tidak merubah takdir nazar itu. Ya Allah, kalau seandainya aku sakit kemudian sembuh, aku akan berkurban, tidak akan merubah takdir. Betapa banyak orang yang nazar tak sembuh-sembuh. Ada juga orang yang nazar sembuh bukan karena nazarnya dia sembuh, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar itu bukan sebab menjadikan takdir kita ini berubah. Tidak ada hubung kait nazar dengan urusan takdir. Jadi buat apa kalau nazar tidak merubah takdir? Lalu buat apa nazar? Tidak merubah takdir. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan bahwa nazar itu la yughni minal qadari syai'an, tidak merubah takdir sedikit pun. Jadi tidak perlu bernazar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang saya uraikan dari awal ini tentang hukum nazar, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dengan berbagai macam alasan tadi. Ini maksudnya adalah nazar yang sifatnya nazar iwad. Nazar iwad itu nazar yang ada barternya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nazar itu kan macam-macam. Ya, saya akan sebutkan. Yang pertama, ada yang disebut dengan nazar mubah. Nazar mubah ini seperti dia bernazar untuk melakukan hal-hal yang dimubahkan. Ya Allah, aku bernazar akan membeli pakaian warna ini, warna itu, bentuknya begini, bentuknya begitu. Selama tidak bertentangan dengan syariah, mubah-mubah saja. Lah nazar mubah ini kalau dilaksanakan ya tidak ada masalah, tidak dilaksanakan pun tidak ada masalah, tapi dia harus bayar kafarah. Namanya kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Dia harus melaksanakan puasa 3 hari atau memberi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Itu disebut kafarah sumpah. Nanti saya sebutkan ayatnya. Kemudian yang kedua ada namanya nazar mutlak. Nazar mutlak itu tidak disebutkan objeknya. Dia yang mengatakan lillahi alayya nadhrun, saya akan bernazar ya Allah.
Tapi tidak disebutkan objeknya. Nadar apa? Cuman ngomong begitu saja. Maka kalau sifatnya nadar mutlak ini, karena dia tidak tahu objeknya apa, maka dia harus bayar kafarah. Kafarah sumpah. Kemudian yang ketiga, nazar al-lijaj, atau disebut dengan nazar al-ghadab. Nazar dipicu karena kemarahan. Dipicu karena kemarahan itu disebut nazar lijaj namanya. Jadi nazarnya itu karena marah. Awas saja kalau dia enggak datang, saya bernazar kepada Allah, saya akan begini dan begitu. Jadi bisa saja nazar marah ini karena membenarkan sesuatu, atau karena mendustakan sesuatu, atau karena hal lain. Maka ini pun nazar yang dipicu karena sebuah kemarahan, maka mukhayyar, dipilih, artinya bisa dilaksanakan kalau tidak bertentangan, dan bisa juga tidak dilaksanakan, yang jelas dia bayar kafarah. Kemudian yang keempat ada namanya nazar makruh. Ya, nazar makruh itu dia bernazar dalam hal yang hukumnya makruh, seperti bernazar menceraikan istrinya, hukum ceraikan makruh. Bernazar akan makan minum dengan tangan kiri, itu kan makruh. Jadi perbuatan-perbuatan makruh dijadikan oleh dia nazar. Nah, disebut nazar makruh. Maka nazar makruh ini tidak ada pilihan. Dia pilihannya satu, tidak boleh dilaksanakan, dan dia harus membayar kafarah. Kemudian yang nomor 5, nazar haram. Nazar yang berkenaan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Bernazar mencuri, bernazar berzina, bernazar untuk minum khamar, bernazar untuk berjudi, dan begitu seterusnya. Maka ini tidak boleh dilaksanakan dan dia harus bayar kafarah. Nah, jadi nazar, 5 jenis nazar ini, yang 3 pilihan, bisa dilaksanakan bisa tidak, yang 2 tidak ada pilihan, tidak boleh dilaksanakan. Tetapi ada nazar yang wajib dilaksanakan, dan itu 2 macam. Pertama, an-nadharu fit ta'ah, nazar dalam ketaatan. Pamannya kita bernazar akan berpuasa Daud, akan berpuasa Ayyamul Bid. Saya bernazar untuk solat, saya bernazar untuk sedekah, untuk perkara-perkara kebaikan, wakaf dan yang semacamnya. Maka nazar dalam ketaatan wajib dilaksanakan. Kemudian yang terakhir itulah nazar iwad yang tadi saya sebutkan. Nazar iwad ini nazar dalam bentuk barter. Kalau saya sembuh, kalau saya sukses, kalau saya bisa mendapatkan ini, maka saya akan bernazar ini dan itu. Inilah yang tadi saya sebutkan hukumnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang tawakuf. Tapi kalau sudah terjadi, wajib dilaksanakan nazarnya. Kalau sudah terjadi, pamannya betul-betul sembuh penyakitnya, kan sudah terjadi itu, laksanakan nazar. Pamannya bernazar kalau anaknya lulus, betul-betul lulus, laksanakan nazar. Artinya nazar iwad ini memang hukum awalnya bisa makruh atau haram, tapi hukum akhirnya jadi wajib. Karena baik nazar iwad ataupun nazar taat itu sama-sama ibadah masalahnya. Sama-sama meyakini tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan karunia kepada dia, makanya wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada iwad, tidak ada embel-embelnya, ya saya bernazar saja. Kalau pas waktu luang saya bernazar, ya Allah saya ingin berpuasa Senin Kamis. Ini wajib, inilah nazar yang seperti ini yang dipuji dalam Quran. Jadi gak ada embel-embel sama sekali. Dia nazar gitu saja untuk melaksanakan ketaatan. Itulah yang disebut dengan nazar yang kita baca ayatnya di awal, yufuna bin nadri. Di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah mereka melaksanakan nazarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini pengarang rahimahullahu taala membuat bab tentang sebelum kita masuk di sini,
Kita akan menjelaskan tentang syarat nazar dulu. Apa syarat-syarat nazar dulu? Yang pertama, syarat bolehnya nazar atau nazar itu sebuah bentuk ketaatan dan bentuk tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, an yakuna ta'atan lillah. Pertama, nazar itu harus dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau nazarnya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini bukan nazar yang dipuji, tapi nazar yang dicela. Yang kedua, wa an yakuna mimma yutiquhul abdu. Nazar ini harus dilakukan pada perkara-perkara yang seorang hamba sanggup melakukannya. Kalau seandainya tidak sanggup melakukannya, maka bisa saja nazarnya tercela. Nazar untuk bisa terbang, mana bisa? Manusia nggak bisa terbang selamanya. Jadi nazar itu pada sesuatu yang kita sanggup melaksanakannya. Kita orang susah bernazar, kalau saya sembuh, saya akan infak uang 1 triliun. Dari mana uang 1 triliun itu? Dia aja tidak punya duit. Ya. Jadi nazar itu sesuai dengan kesanggupan dia. Kemudian yang ketiga, an yakuna fima yamlik. Haruslah nazar itu pada sesuatu yang merupakan milik dia, bukan milik orang lain. Ya Allah, saya kalau sembuh, saya akan sedekahkan untuk kambing tetangga. Enggak boleh. Kambing tetangga disedekahkan pula. Itu kan bukan milik dia. Kemudian yang keempat, ma alla yakuna fi maudi'in kana alla yakuna fi maudi'in kana yu'badu fihi ghairullah au dzari'ah ila ibadati ghairillahi azza wa jalla. Dan tidak boleh bernazar di tempat-tempat yang didirikan padanya sesembahan yang disembah kepada selain Allah atau acara-acara yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Seperti bab sebelumnya, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, Rasul, saya sudah bernazar ingin menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Maka Rasul bertanya 2 hal. Apakah di Buana itu ada berhala yang disembah selain daripada Allah? Dia mengatakan tidak ada. Apakah di Buana itu ada acara-acara kesyirikan yang dilakukan di tempat itu? Dia mengatakan tidak ada. Maka Rasul mengatakan ufi binadri, kalau gitu laksanakan nazar. Maka nazar tidak boleh di tempat yang ada berhala atau acara-acara yang merupakan ritual kesyirikan. Ini yang keempat. Dan yang kelima, wa in kana mu'allaqan bi husuli syai' fala ya'taqid an-nadhir ta'thiran nadri fi husulihi. Kalau seandainya ketika seseorang itu bernazar yang sifatnya mu'allaq tadi, iwad gitu ya. Kalau saya sembuh, saya akan begini dan begitu. Kemudian betul-betul sembuh. Kan wajib dia melaksanakan nazarnya. Kalau memang betul-betul Allah berikan kesembuhan sebagaimana yang dinazarkannya, maka seorang yang bernazar tidak boleh meyakini bahwa sembuhnya itu disebabkan nazarnya. Tidak boleh. Tidak boleh meyakini orang yang bernazar kesembuhannya itu dikarenakan sebab nazarnya. Karena nazar itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mencegah madarat. Nazar itu bukan sebab datangnya manfaat, bukan juga sebab tercegahnya madarat. Nazar itu ibadah. Inilah yang disebutkan para ulama yang merupakan syarat orang itu bernazar dan nazarnya bernilai pahala. Ya, 5 syarat yang disebutkan para ulama. Pertama, harus dalam rangka ketaatan. Yang kedua, harus sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, harus yang dimiliki oleh dia. Yang keempat, tidak boleh di tempat yang di situ ada sesembahan atau acara kesyirikan. Dan yang terakhir, tidak boleh diyakini bahwa nazar itu sebab mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan. Ini disebut dengan syarat nazar.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun seseorang melaksanakan nazar bagi orang yang sudah meninggal dunia, maka ada hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Sa'ad ibn Ubadah, salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Ansor atau pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah ini, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasul, inna ummi matat wa alaiha nadharun. Rasul, ibuku sebelum meninggal itu dia bernazar. Faqala iqdihi anha. Maka Rasul mengatakan kepada Sa'ad, kalau begitu laksanakan nazar ummimu. Artinya seorang anak, dia berkewajiban untuk melaksanakan nazar orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau sewaktu dia hidup dia pernah bernazar dan tidak sempat melaksanakan nazarnya, maka sebagai ahli warisnya harus melaksanakan nazar orang tuanya. Jadi kalau umpamanya kita punya orang tua nih, sebelum meninggal dia bernazar, umpamanya nazarnya itu ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk fuqara wal masakin, untuk anak-anak yatim, untuk pembangunan masjid yang dan semacamnya. Belum lagi dilaksanakan nazarnya, meninggal dia. Maka ahli warisnya harus melaksanakan nazar kedua orang tuanya. Atau dia bernazar ingin puasa. Pamannya dia bernazar, nazar iwad lah di masyarakat lah, kan umumnya begitu. Kalau dia sembuh dari penyakitnya, maka dia akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Akhirnya sembuh penyakitnya. Sebelum dia berpuasa, Allah takdirkan kecelakaan, mati dia, nggak sempat melaksanakan nazarnya. Maka ahli warisnya harus mempuasakan nazar kedua orang tuanya. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, kata Rasul. Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Sebagian ulama mengatakan dibawa kepada puasa nazar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kafarah nazar, tadi saya sudah jelaskan. Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan nazar, maka kafarah yang harus dilakukannya adalah kafarah sumpah. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Inilah kafarah sumpah. Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin wa man lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya atau denda pelanggaran sumpahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Berarti di sini 3 perkara kafarah sumpah itu. Pertama, dia memberi makan 10 fakir miskin. Yang kedua, memberi pakaian atau memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga, disinilah barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasa 3 hari. Ini disebut kafarah sumpah nanti. Lah kafarah sumpah dengan kafarah nazar sama, karena nazar ini juga bagian daripada sumpah. Makanya kalau orang tidak bisa melaksanakan nazarnya, maka dia harus membayar denda kafarahnya, berupa 1, berpuasa 3 hari berturut-turut, itu yang paling rendah, atau di atas itu
kemudian dia memerdekakan budak, atau boleh jadi memberikan pakaian dan makanan kepada 10 orang fakir miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bersumpah kepada selain Allah, ketika seseorang itu bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar dosanya walaupun untuk sebuah kebenaran dibandingkan orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kedustaan. Maka hukum nazar juga sama. Saya nukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? La an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana shadiqun. Sungguh kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sebuah kedustaan, itu lebih aku sukai dibandingkan seseorang jujur tapi sumpahnya kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena kalau bersumpah kepada selain Allah dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kedustaan, yang namanya dusta itu paling tinggi hanya dihukumi dosa besar saja. Tapi kalau bersumpah kepada selain Allah bukan dosa besar, itu sudah syirik namanya. Makanya kemudian bersumpah kepada selain Allah untuk kedustaan lebih besar dosanya dibandingkan bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran. Karena bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran, walaupun dia jujur tapi dia membawa dosa kesyirikan. Bersumpah kepada selain Allah, tapi yang satunya dia memang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berdusta, berarti yang dibawa dosa dustanya saja, yang satu dosa syiriknya. Maka besar mana syirik dengan dusta? Ya besar syiriklah dosanya kan. Lah sebagaimana sumpah begitu, nazar pun sama. Kalau seseorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya dengan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alias kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah yang kita baca tadi, ketika Nabi SAW mengatakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka bernazarlah. Dan barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Ada beberapa kisah nazar di zaman salaf. Pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtub idza huwa birajulin qa'im. Jadi saat Rasul berkhutbah, Rasul dari mimbar itu memandang di luar sana ada orang yang berdiri di tengah-tengah matahari yang sangat menyengat di atas kepalanya. Fasa'ala anhu, maka Rasul bertanya soal orang yang berdiri di tengah lapang itu. Faqalu, maka orang-orang mengatakan Abu Israil. Rasul itu namanya Abu Israil, kunyah daripada orang itu. Ada yang mengatakan namanya Yasir, kunyahnya Abu Israil. Dia adalah bernazar, ya Rasulullah, an yakuma fi syamsi wala yaqud wala yastadhil wala yatakallam wa yasum. Kata orang ini mengatakan, ya Rasul, dia habis nazar itu. Pertama nazar dia ingin berdiri di atas matahari, jadi sejajar kepalanya dengan matahari. Dan dia bernazar tidak akan duduk dan ingin berdiri. Dan dia bernazar tidak akan ada naungan di atas kepalanya, maknanya dia dengan matahari tidak ada penghalang. Dan dia bernazar untuk tidak bicara, dan dia bernazar untuk berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaqud wal yutimma saumahu.
Kalau gitu perintahkan dia bicara, kemudian cari naungan, kemudian duduk, tapi sempurnakan puasanya. Lihat bagaimana Nabi memisah di sini. Ya. Adapun nazarnya tidak mau bicara, akan berdiri, tidak akan duduk, kemudian juga tidak akan ada naungan di atas kepala, mau langsung dengan matahari, dibatalkan semua oleh Nabi. Tetapi nazar puasa dia, kata Rasul, wal yutim saumahu, untuk nazar puasanya lanjutkan. Tapi yang nazar tidak bicara, tidak duduk, maka batalkan semuanya. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau nazarnya dalam rangka mentaati Allah, laksanakan. Makanya Rasul ketika nazar puasa, adapun puasanya sempurnakan. Tapi kalau nazarnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, jangan dilaksanakan. Makanya kata Rasul, perintahkan dia untuk duduk, untuk bicara dan bernaung kepalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Umar, Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu dia mengatakan, Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu dia mengatakan, nadharat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafiyatan. Saudariku kata Uqbah bin Amir, bernazar dia akan jalan kaki dari rumah menuju Baitullah, menuju Ka'bah dalam kondisi nyeker, tidak akan pakai sandal. Jadi saudarinya bernazar akan datang ke Baitullah berjalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sandal. Kemudian fa amaratni an astaftiya laha Rasulullah. Maka saudariku memerintahkan aku, kata Uqbah bin Amir, untuk meminta fatwa. Semana nazarnya ini? Apakah harus dilaksanakan atau tidak? Maka setelah meminta fatwa kepada Nabi SAW, Rasul mengatakan litamshi walitarkab. Maka dia harus melaksanakan nazarnya dengan cara apa? Boleh dengan berjalan kaki sebagaimana nazarnya, atau berkendaraan. Diberikan keringanan di sini. Kenapa? Karena nazarnya bagus ke Baitullah kan, berkunjung ke Baitullah. Cuman kan masalahnya, kalau jalan kaki ini bisa memadaratkan, makanya Rasul mengatakan boleh jalan kaki atau berkendaraan. Dalam riwayat yang lain, atau yukafir, ataupun memberikan kafarah dengan kafaratul yamin. Jadi diberikan pilihan. Ya, bisa dilaksanakan jalan kaki atau boleh, yang penting sampai ke sana dengan berkendaraan, ataupun tidak jadi enggak apa-apa, tetapi bayarlah kafarah nazar dalam bentuk kafarah sumpah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama membolehkan seseorang itu mengganti nazar selama yang digantinya itu lebih baik dibandingkan nazarnya. Ulama membolehkan mengganti nazar itu dengan yang lebih baik. Contoh umpamanya, seseorang bernazar ingin iktikaf di mana? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Tapi kan kondisinya perang, enggak bisa ke sana. Akhirnya kita ganti, yang harusnya iktikaf di Baitul Maqdis, kita ganti iktikaf di Baitullah Al-Haram, di Mekah. Otomatis secara pahala lebih banyak mana? Ya lebih banyak iktikaf di haram lah. Karena besaran pahalanya 100.000 kan. Kalau orang sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Kalau di Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan 500 dan mengatakan 250. Berarti kalau mengganti tempat nazar dan tempatnya jauh lebih baik dibandingkan yang dinazarkannya, maka boleh. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi. Seseorang bernazar ingin i'tikaf di Baitul Maqdis, kemudian Rasul mengatakan, "Tidak perlu kau pergi ke sana, i'tikaflah kau di sini." Maksudnya di haram. Ya, ini menunjukkan bahwa mengganti nazar kepada yang lebih baik itu dibolehkan, tapi tidak boleh mengganti nazar ke yang di bawahnya. Enggak boleh. Ya. Namanya antum bernazar di i'tikaf di Masjidil Haram. Akhirnya malas lah, i'tikaf di Nurul Hidayah aja lah. Di sini enggak ada keutamaan.
Utamanya satu solat ya satu pahala, di sana 100.000 Anda bisa. Ya karena lebih rendah pahalanya kan. Nah, kecuali lebih tinggi. Nah, itu dibolehkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam Sahihaini dari Ziyad ibn Zubair, dia mengatakan, Ja'a rajulun ila Ibni Umar. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maqala dia mengatakan, Inni nadartu an asuma yauman. Wahai Ibnu Umar, saya sudah bernazar ingin berpuasa satu hari. Fawafaqa yauma adha au fitri. Tiba-tiba hari yang dimaksud itu bertabrakan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, amarallahu ta'ala biwafa'in nadri wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi hadzal yaum. Bagimu Allah perintahkan untuk melaksanakan nazarmu, tapi di satu sisi Nabi melarang tidak boleh puasa di hari Id. Carilah hari yang lain. Ya, tetap dilaksanakan nazarnya, tapi cari hari yang lain. Kenapa? Di satu sisi Allah perintahkan, di sisi lain ada larangan tidak boleh puasa di hari raya, kan begitu. Ya. Maka intinya bahwa bernazar kepada selain Allah seperti yang dilakukan di masyarakat, bernazar di kuburan-kuburan yang dianggap para wali, ya, untuk berziarah, untuk beribadah, beriktikaf di kuburan-kuburan keramat yang diwalikan, maka itu sebuah kesyirikan, bahkan sampai kepada syirkul akbar. Wallahu alam. Sudah isa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.